Saat ini, kita lagi hidup di masa paling gila dalam sejarah manusia, di mana ada sebuah teknologi yang bisa bikin permudah banyak hal, baik itu film, puisi, coding, dan banyak lagi lainnya. Dan sialnya, teknologi ini bisa bikin banyak orang kena PHK. Yap, kita lagi bicara tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan alias AI. Apakah AI itu kawan atau malah jadi lawan? Kamu wajib tahu. Teman-teman akar rumput, sebelum kita mengintip bahwasannya AI itu kawan atau lawan, yuk kita intip sejarahnya nih bareng. Mungkin banyak yang mengira kalau AI ini baru muncul pas ChatGPT lagi viral ya. Padahal pada tahun 1950-an ada seorang pakar matematika dan ilmuwan yang bernama Alan Turing pernah bilang kayak gini nih. Jika manusia bisa mengambil keputusan berdasarkan data, kenapa mesin nggak bisa? Nah, dari pernyataan itu, banyak para ilmuwan semakin yakin dan bersemangat untuk menciptakan mesin kecerdasan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1956, istilah artificial intelligence mulai sering dipakai. Walaupun teknologi prosesor di tahun segitu masih di tahap awal berkembang. Bayangin, pada tahun segitu, komputer yang masih sangat terbatas, teknologi AI belum bisa bikin banyak gebrakan. Tapi, konsep mesin yang bisa berpikir dituangkan di ranah film sci-fi yang bekennya Terminator pada tahun 1980-an dan ada lanjutan ceritanya di tahun 1991. Dari sejarah singkat awal nih AI, tibalah kita di tahun 1997, di mana ada superkomputer IBM yang bernama Deep Blue menantang seorang Grandmaster dan juara dunia catur, Garry Kasparov. Dan tahu apa yang terjadi? Yang menang Deep Blue. Ini jadi momen yang bikin dunia terhenyak. Mesin udah mulai ngeri-ngeri sedap nih. Nggak lama setelahnya, pada tahun 99, Sony merilis Aibo, robot peliharaan yang bisa menirukan gerak-gerik anjing. Keren gak tuh? Nah, dari situ teknologi robotik dan AI mulai berkembang pesat teman-teman. Bahkan di tahun 2009, Google nih diem-diem mulai riset tentang mobil tanpa supir. Yang dimana sekarang tuh mobil udah keliaran tuh di Amerika. Teman-teman akar rumput, sekarang hidup kita sudah mulai dikelilingi oleh AI. Misalnya, habis browsing barang nih, tiba-tiba iklan toko online nawarin tuh barang yang habis kita browsing. Kayak udah langsung ngertiin aja tuh apa yang kita mau tuh. Bahkan ada nih film dokumenter pakai AI, karya anak bangsa berjudul Nusantara. Baru-baru ini menang penghargaan AI Award Internasional 2025. Luar biasa. Ini film mulai dari efek visual sampai adegan kolosal dibuat dengan bantuan AI. Ini jadi bukti kalau AI itu jadi booster kreativitas. Dan gak cuma itu teman-teman, AI juga bisa baca X-ray di dunia medis, deteksi kecurangan di bank, bikin jadwal produksi di pabrik, bikin mobil parkir otomatis, dan bisa bikin subtitle untuk YouTube. Saat sebagian orang terpukau sama AI yang makin keren, ada juga loh yang kehilangan pekerjaan karena otomatisasi dari AI itu sendiri teman-teman. Contohnya seperti desainer, editor, penerjemah, customer service, jurnalis, dan mungkin ada lagi lainnya yang terancam tergantikan sama nih AI. Pertanyaannya, berapa banyak lapangan kerja yang hilang karena teknologi? Berapa jumlah lapangan kerja yang muncul karena teknologi baru? Dan berapa cepat orang beradaptasi? Jangankan dunia kerja, di sekolah dan kuliah, banyak siswa sekarang pakai ChatGPT untuk ngerjain tugas. Nggak sedikit guru dan dosen komplain dan bilang, teknologi malah bikin si anak jadi malas mikir dan bikin otak jadi tumpul. Menariknya nih, pendiri OpenAI yang bikin ChatGPT pernah bilang gini saat dia berkunjung ke Indonesia. Zaman dulu,
Waktu kalkulator jadi kecil dan gampang dibawa-bawa, banyak guru khawatir anak-anak akan kehilangan kemampuan matematika. Tapi nyatanya, kalkulator sekarang cuma jadi alat bantu. Logika matematika tetap harus dikuasain tuh. Dia menambahkan, AI cuma alat yang membantu, nggak bisa menggantikan pemikiran kritis dan kreativitas manusia. Wapres kita, Mas Gibran Rakabuming Raka, mengusulkan agar AI masuk kurikulum, biar anak-anak Indonesia nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi pencipta teknologi. Meski begitu, nggak semuanya setuju ya. Bahkan Wakil Menteri Dikti, Prof. Stella Christy berpandangan, bukan AI atau alat yang harus masuk kurikulum, tapi SDM-nya mampu berpikir secara kritis dan kreatif cari solusi. Itu jauh lebih penting. Setelah keduanya solid, baru tambah AI. Gimana teman-teman? AI sudah hadir di tengah-tengah kita dan akan semakin canggih ke depannya. Kitalah yang memutuskan apakah AI ini menjadi kawan atau malah menjadi lawan. Mau pakai alat atau diperalat sama alat. Jadi, anak muda Indonesia jangan pernah takut dengan teknologi. Gunakan AI untuk membantu wujudkan mimpi, bukan untuk gantikan kita. Ada yang jauh lebih penting ketimbang prompt AI. Belajar bagaimana manusia tidak gampang digantikan mesin. Gimana menurut kamu? Silakan tulis di kolom komentar ini.